Bos, kalian pasti sering lihat ubi cilembu yang manis legit itu dijual pakai mobil bak atau pickup keliling kota kan? Harganya ramah di kantong, rasanya bikin nagih. Gak heran kalau ubi asal Sumedang ini makin ngetren dan diburu masyarakat. Yang artinya peluangnya besar buat panen cuan di bisnis ini. Nah, anak muda berusia 23 tahun ini salah satu yang mengecap manisnya bisnis ubi cilembu loh bos. Halo bos, kenalin saya Alifian, saya pemilik bisnis Ubimu. Ubi ini sudah kita ekspor ya ke beberapa negara dan kita juga bikin dessert namanya Ubimu Brulee. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Alifian Ridki Darmawan, lahir dari keluarga sederhana di Desa Cilembu. Ayahnya seorang petani ubi yang sejak tahun 1995 hanya berjualan di pinggir jalan hingga keliling pakai mobil bak. Perlahan, sang ayah mulai menanam, membangun gudang kecil sebagai supplier ubi cilembu. Dan kini, sang anak bukan sembarang pewaris. Ia melanjutkan usaha itu dengan cara yang lebih modern. Sebelumnya kita hanya menjual ubi saja ke mitra-mitra kita. Nah, saya sebagai penerus dari Adi 95, saya melakukan ekspansi, yaitu dengan membuka outlet di beberapa tempat di daerah kota ya. Menyadari peluang bisnis yang besar, Alifian gak mau hanya berhenti di jualan tradisional saja bos. Walaupun masih muda, ia berani ambil langkah ekspansi, membuka puluhan cabang outlet di berbagai kota, hingga membawa ubi cilembu menembus pasar internasional. Tapi nggak mudah bos, ubi cilembu punya karakter unik yang harus dijaga. Ubi cilembu itu sangat rentan sekali, sangat berbeda dengan tanaman yang lainnya. Ubi cilembu itu bagusnya ditanam di daerah yang ketinggiannya 1600 mdpl. Jika ditanam di daerah lain, kan beda tuh tekstur tanahnya, cuacanya, perawatannya juga beda, yang nanti hasilnya juga tidak sama seperti ubi cilembu. Bos, karakter manis madu dari ubi cilembu ini ternyata muncul karena faktor lingkungan. Jenis tanahnya harus kaya mineral vulkanik yang membuat tekstur umbi lebih lembut. Kalau ditanam di daerah rendah atau tanah yang terlalu liat, kadar air dan gula dalam ubi bisa berubah rasanya, tidak semanis ubi cilembu asli. Selain faktor lingkungan, kunci utama kualitas ubi cilembu juga ada di benihnya bos. Membedakan ubi cilembu dengan ubi biasa itu dari penanamnya, terutama dari benihnya. Benih ubi cilembu itu sekarang namanya yang kita pakai itu rancing namanya, benih rancing. Masa tanam itu sekitar 4-5 bulan, jadi dalam 1 tahun itu hanya 2 kali panen. Eits, panen bukan berarti ubi langsung bisa dipasarkan ya. Ada proses yang disebut curing atau pematangan pasca panen. Saat sudah dipanen ubi cilembu, kan masih segar tuh. Jadi kita harus simpan dulu selama 5-7 hari, sampai kulitnya layu, sampai lentur si ubinya. Nah, dari situ baru bisa dimasak di oven. Nantinya ubi cilembu itu akan mengeluarkan madu. Secara ilmiah, proses curing ini penting banget bos. Ketika ubi baru dipanen, sebagian besar isinya masih berupa pati. Nah, selama 5-7 hari disimpan, enzim di dalam ubi bekerja pelan-pelan mengubah pati jadi gula alami. Itulah kenapa setelah lewat masa simpan, ubi cilembu jadi lebih manis dan bisa mengeluarkan cairan lengket berwarna emas saat dipanggang, yang biasa disebut ubi madu. Nah bos, ini ubi cilembu asli dari Ubimu Indonesia. Lihat hasil ovennya tuh. Ubinya lumer banget. Ini tanpa gula ya, rasanya manis tapi. Tuh, ini lagi proses pengopenan. Di ovennya itu selama 1,5 jam di suhu 150 derajat. Dari mentah, ubi cilembu diolah hingga matang, manis, dan siap konsumsi. Tapi cerita ubi cilembu tak berhenti di dalam negeri.
Pintu ekspor juga mulai terbuka, meski tak mudah dipenuhi. Untuk ekspor kita itu ada dari perusahaan lain, nyari ke tempat saya, nyari ubi, banyak. Cuman dia mintanya itu nggak sedikit itu. Kuantitasnya itu bisa sampai 10 ton per minggu, 20 ton per minggu. Cuman kita belum siap. Belum siap karena ubi Cilembu itu sangat sulit dah. Karena penanamannya hanya di 4 kecamatan saja. Sedangkan permintaannya sangat tinggi gitu. Pernah ekspor juga ke beberapa negara, itu ke negara Cina, ke Malaysia, sama ke Korea. Permintaan dari luar negeri sangat besar, bos. Harga ekspor bisa sampai 15.000 per kilo. Tapi sayangnya, produksinya baru mampu keluarkan 5 ton per bulan. Untuk perbedaan harga ekspor sama lokal, untuk yang lokal itu kita jual dengan harga 11.000 per kilo. Minimalnya itu 200 kilo. Dan untuk yang ekspor, kita jual harga 15.000 per kilo. Dengan minimal ordernya 1 ton. Dengan kemampuan mengeluarkan 5 ton, Alifian bisa meraup omset ekspor hingga 75 juta per bulan. Padahal market minta 30-50 ton per bulan. Yang artinya potensi omset bisa tembus 750 juta per bulan. Dan perlu diingat, main di ekspor itu standarnya lebih ketat, bos. Untuk yang lokal kita di sortirannya ya. Kalau misalkan ekspor itu harus yang mulus semua, harus yang bentuknya sama semua, kayaknya harganya berbeda gitu. Eits, itu baru omset dari penjualan ubi mentahnya, bos. Masih ada produk andalan lain yang lebih keren. Ubi brule besutan Alifian ini sudah buka lebih dari 30 outlet. Inspirasi ubi brule ini kita dapat dari sosial media ya. Ada restoran dari Jepang membuat ubi lalu ditros gitu. Namanya itu ubi creamy brule. Nah kita coba aja, kebetulan kita kan di bidang ubi Cilembu nih. Kita coba aja melakukan eksperimen, membuat adonannya seperti apa, membakarnya caranya seperti apa, sampai berhasil. Dari ide sederhana itulah lahir produk hits yang langsung mendapat tempat di hati konsumen. Setiap outlet ubimu rata-rata mengeluarkan 30-40 kilo ubi matang per hari. Sedangkan untuk varian ubi brule, omsetnya bisa sampai 20 porsi per outlet per hari. Harganya untuk ubi brule dulu itu harganya 20.000, sekarang turun jadi 15.000 per picisnya. Jika satu cabang bisa menjual 20 porsi ubi brule seharga 15.000, artinya satu outlet dapat omset hingga 300.000 per hari hanya dari ubi brule. Dikalikan lebih dari 30 cabang yang sudah berjalan, tak heran jika produk ini jadi primadona baru di bisnis kuliner. Nah bos, hari ini pengirimannya banyak banget, jauh-jauh juga. Ke Papua ada, ke Aceh ada, ke Kalimantan juga ada. Nah, buat kalian yang masih muda-muda, mau mulai berbisnis, jangan takut. Zaman sekarang, berbisnis itu tanpa modal juga bisa ya. Yang penting apa? Yang penting cuan, bos.